Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Merlina. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas jaringan komputer research study dengan dosen pengampu Ibu Tuti Nurhaini Eskom MTI. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. Istilah jaringan komputer sendiri juga dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim atau transmitter dapat sampai kepada penerima atau receiver dengan tepat dan akurat. Jaringan komputer memungkinkan penggunanya dapat melakukan komunikasi satu sama lain dengan mudah. Selain itu, peran jaringan komputer sangat diperlukan untuk mengintegrasi data antar komputer-komputer klien sehingga diperolehlah suatu data yang relevan. Manfaat jaringan komputer: dengan jaringan komputer, kita bisa mengakses file yang kita miliki sekaligus file orang lain yang telah disebarluaskan melalui suatu jaringan, semisal jaringan internet. Melalui jaringan komputer, kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Jaringan komputer membantu seseorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Selain itu, pengguna juga dapat mengirim teks, gambar, audio, maupun video secara real-time dengan bantuan jaringan komputer. Kita dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet dikarenakan internet merupakan salah satu contoh jaringan komputer. Misalkan dalam suatu kantor memerlukan printer, kita tidak perlu membeli printer sejumlah dengan komputer yang terdapat pada kantor tersebut. Kita cukup membeli satu printer saja untuk digunakan oleh semua karyawan kantor tersebut dengan bantuan jaringan komputer. Macam-macam jaringan komputer. Umumnya jaringan komputer dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu berdasarkan jangkauan geografis, distribusi sumber informasi atau data, media transmisi data, peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data, dan berdasarkan jenis topologi yang digunakan. Berikut penjabaran lengkapnya. Yang pertama yaitu berdasarkan jangkauan geografis. Ada LAN, MAN, dan WAN. LAN atau Local Area Network merupakan jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil saja, semisal warnet, kantor, atau sekolah. Umumnya, jaringan LAN luas areanya tidak jauh dari 1 km persegi. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network merupakan jaringan yang mencakup suatu kota dengan dibekali kecepatan transfer data yang tinggi. Bisa dibilang, jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Yang ketiga, WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, semisal sebuah negara bahkan bisa mencakup benua. Yang kedua, berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, yaitu ada jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Yang dimaksud dengan jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai penerima dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Dalam jaringan terpusat, terdapat istilah DAM terminal, di mana terminal ini tidak memiliki alat pemroses data. Yang kedua, jaringan terdistribusi. Jaringan ini merupakan hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien yang saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Selanjutnya yaitu berdasarkan media transmisi yang digunakan. Ada jaringan berkabel, dan jaringan nirkabel. Jaringan berkabel atau wired network, media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi atau data atau terhubung dengan internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network adalah kabel UTP. Selanjutnya, jaringan nirkabel atau wireless network. Dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Berbeda dengan jaringan berkabel, jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi atau data dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi atau data antar komputer satu dengan komputer lainnya. Wireless adapter, salah satu media transmisi yang digunakan dalam wireless network. Selanjutnya, berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data, yaitu ada jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Jaringan klien server terdiri dari satu atau lebih komputer server dan komputer klien. Biasanya terdiri dari satu komputer server dan beberapa komputer klien. Komputer server bertugas menyediakan sumber daya data, sedangkan komputer klien hanya dapat menggunakan sumber daya data tersebut.
Yang kedua, jaringan peer-to-peer. Dalam jaringan ini, masing-masing komputer, baik itu komputer server maupun komputer klien, mempunyai kedudukan yang sama. Jadi, komputer server dapat menjadi komputer klien dan sebaliknya, komputer klien juga dapat menjadi komputer server. Yang terakhir, berdasarkan topologi jaringan yang digunakan. Topologi jaringan komputer, pengertian, jenis, kelebihan, dan kekurangannya. Pada saat kita ingin melakukan instalasi jaringan komputer, terlebih dahulu kita harus memperhatikan bentuk atau struktur topologi yang dipakai. Nah, artikel kali ini membahas tentang pengertian topologi jaringan pada komputer secara lengkap dan komplit. Topologi jaringan sendiri merupakan suatu bentuk atau struktur jaringan yang menghubungkan antar komputer satu dengan yang lain dengan menggunakan media kabel maupun nirkabel. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus bisa dibilang topologi yang cukup sederhana dibanding topologi yang lainnya. Topologi ini biasanya digunakan pada instalasi jaringan berbasis fiber optik, kemudian digabungkan dengan topologi star untuk menghubungkan klien atau node. Topologi bus hanya menggunakan sebuah kabel jenis koaksial di sepanjang node klien dan pada umumnya, ujung kabel koaksial tersebut biasanya diberikan T-konektor sebagai kabel end-to-end. Berikut adalah penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari topologi bus. Bisa dibaca. Yang kedua ada topologi star. Topologi star atau bintang merupakan salah satu bentuk topologi jaringan yang biasanya menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan klien satu dengan klien yang lain. Lanjut ada topologi ring. Topologi ring atau cincin merupakan salah satu topologi jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam suatu rangkaian melingkar. Mirip dengan cincin, biasanya topologi ini hanya menggunakan LAN card untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh merupakan bentuk topologi yang sangat cocok dalam hal pemilihan rute yang banyak. Hal tersebut berfungsi sebagai jalur backup pada saat jalur lain mengalami masalah. Berikut kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh, bisa disimak sendiri. Lanjut di topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer merupakan topologi yang sangat sederhana dikarenakan hanya menggunakan dua buah komputer untuk saling terhubung. Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel yang menghubungkan antar komputer untuk proses pertukaran data. Selanjutnya ada topologi linear. Topologi linear atau biasanya disebut topologi bus beruntut. Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel utama guna menghubungkan tiap titik sambungan pada setiap komputer. Yang ketujuh ada topologi tree. Topologi tree atau pohon merupakan topologi gabungan antara topologi star dan juga topologi bus. Topologi jaringan ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda-beda. Yang terakhir ada topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan topologi gabungan antara beberapa topologi yang berbeda. Pada saat dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung satu sama lain, di saat itulah gabungan topologi tersebut membentuk topologi hybrid. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.